اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء إن الذين هم من الرحمن علم القرآن وكم من قرية أهلكناها فجاءها ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. Bisa kami jelaskan bahwa Ma'had Uhud Al-Islami Litahfidzul Quran berdiri pada tahun awal mulai berdiri pada tahun 2007 dan dengan program i'dad du'at lalu kemudian kita rubah menjadi Ma'had Tahfidzul Quran. Dasar berdiri, latar belakang berdirinya kami melihat situasi di Cianjur dan Jawa Barat pada umumnya penyebaran dakwah sunnah sangat minim khususnya di kota Cianjur. Oleh karena itu kami melihat ini potensi besar untuk melakukan dakwah di sebuah kota yang dikenal di kota santri dan menghadirkan ma'had yang dasar pijakannya adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dalam proses perjalanan ma'had ini mendapat tantangan yang luar biasa dari masyarakat atau dari orang-orang yang pihak-pihak yang berbeda pandangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa berdirinya Ma'had Uhud ini menjadi sebuah potensi untuk penyebaran dakwah sunnah di Cianjur secara khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya. Dilihat dari aspek latar belakang berdirinya Ma'had ini, jadi visi yang dibawa oleh Ma'had Uhud. Jadi Ma'had Uhud ini membawa sebuah agenda besar dalam proses membangun dakwah sunnah secara umum. Maka kami visinya mendidik para pemuda-pemuda Islam yang mau bergabung dengan Ma'had ini untuk kemudian mereka menjadi kader-kader menyebarkan dakwah ini lewat suatu personalitas keahlian mereka miliki, yaitu Al-Quran. Nah, kenapa pendekatan Al-Quran? Karena Al-Quran insya Allah sangat mudah diterima oleh banyak golongan. Hampir semua umat, bukan hampir semua umat Islam menerima kalau kita menggunakan pendekatan Al-Quran. Dalam bahasa inilah maka profesionalitas menghafal Al-Quran itu menjadi kata kunci yang membuat pemuda-pemuda, santri-santri yang masih muda ini menyebarkan dakwah ini lewat pendekatan Al-Quran. Ketika mereka menghafal Al-Quran lalu mengamalkan Al-Quran, di saat yang sama mereka menyebarkan dakwah sunnah ini. Yang pertama. Yang kedua, dalam konteks dakwah secara umum, Ma'had ini ingin menyebarkan dakwah sunnah dengan cara menyebarkan imam-imam muda ini di musola-musola, di masjid-masjid, yang kemudian ketika mereka menjadi imam, mereka bisa mensibawahi, mewarnai musola masjid yang mereka imami di situ, sehingga disitulah titik mereka membuka ruang-ruang dakwah yang lebih luas. Oleh karena itu sesungguhnya Ma'had ini bukan sekedar kita sebut Ma'had Tahfidzul Quran, tetapi Ma'had kaderisasi yang menghasilkan para penghafal Quran dan juga kaderisasi anak-anak muda yang menyebarkan dakwah ini dengan pendekatan Al-Quran. Baik, pertama misi Ma'had Uhud Al-Islami Litahfidzul Quran pertama adalah membawa agenda besar dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk disebarkan ke masyarakat umum di seluruh Indonesia. Oleh karena itu
nantinya pada saatnya para alumni dari Ma'had Tuhut ini kami kirim ke markas-markas dakwah yang dirintis oleh Yayasan Al-Wafa Islamiyah Bogor untuk mereka membawa misi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti yang saya sebutkan tadi, tentu dengan pendekatan mereka menguasai Al-Quran, mereka masuk ke masyarakat dengan pendekatan Al-Quran, menjadi imam dan seterusnya. Tapi mereka membawa misi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, menyebarkan sunnah-sunnah ini agar masyarakat lebih mengenal sunnah ini lebih luas. Lalu kemudian yang kedua, misi yang kemudian ingin dibawa oleh Ma'had secara umum adalah masyarakat, santri kami ini membawa ke masyarakat semangat dakwah, bahwa dakwah itu bisa dilakukan pada level mana saja, tidak mesti kemudian dia menjadi seorang penceramah yang dikenal, tetapi ketika dia menjadi imam, ketika dia menjadi hafidz Quran, dia membawa semangat dakwah ini kemana saja dia berada. Nah, dua hal ini, yaitu membawa amanah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dan membawa misi dakwah ini kemana dia bergerak, ini menjadi prioritas dari semua proses kegiatan kami di Ma'had Tuhut Al-Islam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Firmanto. Perkenalkan, nama saya Irwan. Nama saya Adi Erwandi. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman bin Hafid. Saya dari Ciamis. Dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya asli dari Cianjur. Asal saya dari Cianjur. Selama saya di Ma'had Uhud Al-Islami, alhamdulillah banyak perubahan yang saya alami. Terutama dari sini saya mengenal manhaj sunnah. Yang sebelumnya saya belum tahu apa itu manhaj sunnah. Mengetahui sesuatu yang bid'ah, mengetahui mana yang haram, mana yang halal, dan mana yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim dengan baik. Kesan saya waktu belajar di Ma'had Uhud, yang pertama, menjadikan saya lebih bersungguh-sungguh untuk belajar dengan baik. Kemudian yang kedua, menjadikan saya lebih mandiri. Kemudian yang ketiga, menjadikan saya lebih bersemangat dalam belajar agama dengan pemahaman salafus saleh. Kesan saya ketika selama berada di Ma'had Uhud ini adalah alhamdulillah berkat hidayah dan pertolongan Allah. Pada awalnya saya tidak ada niat atau keinginan untuk menghafal Al-Quran kan. Cuman karena alhamdulillah karena pertolongan Allah saya bisa masuk sini dan bisa menghafal Al-Quran. Kesan-kesan saya di sini sangat banyak tentunya. Dan yang paling sampai sekarang saya bahagia sekali yaitu dulu sebelum saya masih sekolah ingin sekali masuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang penghafal Al-Quran. Di sana ada program utama sebagai ma'had dengan kekhususan tahfidzul Quran, maka mayoritas aktivitas program kegiatan-kegiatan ansyidah ta'limiyah di ma'had itu adalah tahfidzul Quran. Mereka punya jadwal, di Ma'had ini ada jadwal santri mulai dari qabla fajar sampai ba'da isya, itu mayoritas aktivitasnya adalah menghafal Al-Quran. Cuma semua santri di sana tidak hanya diberi bekal hafalan Al-Quran, ada materi-materi tauhid, materi hadis, materi fikih, itu diajarkan setiap hari di jam-jam tertentu, hanya persentase jamnya tidak sebanyak menghafal Al-Quran. Berikutnya program yang kami lakukan di luar kurikulum yang ada adalah mengkondisikan santri-santri untuk memarah satu dakwah, melakukan aktivitas-aktivitas dakwah. Baik itu di formal di internal pesantren maupun ketika melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Ini program yang berjalan saat ini di pesantren Uhud Al-Islami. Fasilitas pendukung di Ma'had ini yang paling utama adalah kami menyiapkan seluruh perangkat-perangkat belajar, biaya hal-hal yang dibutuhkan baik itu kebutuhan primer di Ma'had maupun perangkat-perangkat belajar kami siapkan untuk santri secara gratis. Mulai dari makan, kemudian penyiapan fasilitas-fasilitas belajar, sampai termasuk juga fasilitas kesehatan. Itu kami usahakan untuk semua santri mendapatkan secara gratis. Nah, oleh karena itu maka seluruh potensi yang bisa kami keluarkan, bisa diberikan oleh Yayasan Al-Wafa, yang ada pada Yayasan Al-Wafa dikeluarkan, diberikan untuk mendukung proses kegiatan di Ma'had ini dan fasilitas itu. Nah, kedua, secara detail ada fasilitas-fasilitas asrama, kemudian tempat belajar, kemudian tempat istirahat dan seterusnya. Dalam kapasitas tertentu tidak terlalu mewah, tetapi cukup untuk kebutuhan santri mereka hidup selama belajar di sana, dan mereka melakukan aktivitas yang padat terkait dengan proses belajar mereka dengan kurikulum yang bobotnya sangat padat dalam waktu yang singkat untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Sehingga kata kunci yang ingin kami sampaikan adalah bahwa fasilitas pendukung di situ baik mulai dari makan, asrama,
kemudian sarana belajar, buku-buku belajar, buku-buku paket, itu semua kami siapkan secara gratis dan santri tidak mengeluarkan biaya untuk seluruh keperluan itu. Lalu kemudian bahkan sampai pada aspek pada batas tertentu, aspek fasilitas kesehatan, misalkan mendatangkan dokter untuk ketika ada santri yang sakit, itu kami siapkan. Untuk masa pendidikan paling lama proses belajar tahfidzul Quran di Ma'had Uhud Al-Islami ini 2 tahun. Secara kurikulum kita format masa belajar selama 2 tahun. Dengan asumsi setiap hari santri menghafal 1 halaman dari Al-Quran, lalu kemudian itu dengan murajaah, pengulangan hafalan dan pengulangan bacaan dan seterusnya, itu maka insya Allah itu ketika berjalan dengan berurutan, dengan disiplin yang baik, berjalan selama 2 tahun mereka selesai menghafal Al-Quran. Lalu kemudian ada santri-santri yang karena kecerdasan yang di atas rata-rata, mereka menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 1 tahun atau 1,5 tahun. Nah, itu masa belajar ya. Masa belajarnya secara kurikulum kami tetapkan 2 tahun mereka belajar, tapi ada yang lebih cepat dari 2 tahun. Lalu setelah mereka belajar seperti yang visi dan misi yang dibawa oleh Ma'had Uhud ini, maka setelah mereka belajar 1 tahun setelah masa mereka selesai belajar, itu kami mengharuskan semua santri untuk mengabdi di masyarakat, mengabdi untuk menyebarkan dakwah ini dengan personalitas, kemampuan, keahlian mereka, yaitu menghafal Al-Quran, yaitu dikirim ke markas-markas dakwah yang didirikan oleh Al-Wafa atau di masjid-masjid yang ditentukan oleh Al-Wafa, yang pihak Dewan Kemakmuran Masjid tertentu itu membuat kerjasama kesepemahaman dengan Al-Wafa, sehingga kami kirim imam masjid di sana. Para santri-santri yang sudah menghafal Al-Quran ini menjadi imam, kami kirim menjadi imam di sana. Lalu selama 1 tahun mereka mengabdi di sana, sehingga masa belajar dari awal masuk sampai selesai mereka pengabdian itu kurang lebih 3 tahun. 2 tahun masa belajar normal, menghafal dengan mengikuti kurikulum yang normal. Ada juga bisa lebih cepat dengan 1 tahun masa pengabdian. Fungsinya masa pengabdian ini adalah kita ingin membuat proses kontinu, proses yang secara terus-menerus tersedianya anak-anak muda yang menyebarkan dakwah ini sejauh kemampuan mereka. Bisa jadi imam dengan dia menghafal Al-Quran, kita sebarkan itu, sehingga mereka yang sudah selesai menghafal Al-Quran dan menjadi imam dan selesai mereka mengabdi di sebuah tempat, di sebuah masjid tertentu, lalu meneruskan kuliah, datang generasi berikutnya yang di tahun kedua mereka, di tahun ketiga mereka mengabdi, begitu seterusnya setiap tahun, sehingga harapan kami bahwa setiap tahun kita mengirim tenaga-tenaga menjadi imam di setiap masjid yang kemudian terus menyebar. Harapannya adalah semakin banyak santri yang masuk ke dalam Ma'had Uhud, semakin banyak tenaga yang bisa kita sebarkan dalam masa pengabdian 1 tahun itu menjadi dai, menjadi imam di daerah-daerah yang kita tentukan. نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان اقرأ كتاب الله ترق جنانه